selamat pagi Bu. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk kita wawancarai. Sebelumnya nama saya Evelyn Kanandi, saya berasal dari Fakultas Hukum angkatan 2024. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menjadi pewawancara bersama teman saya. Ya, nama saya Hana Aren, sama seperti teman saya dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Kalau boleh tahu, bisa Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, sedih. Ya. Ya. Halo, nama saya Davina Tivana, saya dosen di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum. Baik, jadi dalam kesempatan ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu perihal penghapusan hak veto dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tujuan tugas kolaborasi kita. Sebelum kami mulai wawancaranya, kami ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia apabila percakapan ini kami rekam? Ya, bersedia. Harus konsen ya? Iya. Baik, saya akan menanyakan untuk pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana penghapusan hak veto bisa memengaruhi prinsip keadilan dan kesetaraan PBB, dan bagaimana hak veto dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan di kancah internasional? Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini ya, saya ulang dulu ya. Iya. Bagaimana penghapusan hak veto Iya. bisa mempengaruhi prinsip keadilan dan kesetaraan PBB, dan bagaimana hak veto, jadi ada dua nih, Iya, ada dua. dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara yang tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan di kancah internasional. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya harusnya kita dari berawal atau bermula dari penjelasan PBB itu dulu. Iya. Kenapa hak veto itu diberikan kepada Security Council atau Dewan Keamanan PBB? Mereka kan 5 negara yang memiliki hak veto adalah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang menjadi pemenang Perang Dunia Kedua, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya konstelasi PBB itu sendiri adalah organisasi atau wadah yang sifatnya politis dan hukum, Iya. gitu. Tapi kita lebih kental politisnya, Benar. gitu. Nah, Dewan Kawan PBB, Majelis Umum, Sekretaris Jenderal itu semuanya organ-organ PBB yang sifatnya politis gitu sebenarnya. Nah, jadi memang hak veto itu diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan perdamaian keamanan internasional, karena diamanatkan dalam piagam PBB juga nih, di pasal 24 piagam PBB, nanti kalian cek ya. Nah, itu adalah tugas utama dan fungsi dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Nah, makanya diberikan satu hak nih spesial nih, namanya hak veto gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian research gitu ya mungkin ya mengenai hak veto ini, memang sebenarnya lebih banyak kan memang yang punya cuma 5 nih. Iya. 5 negaranya yang punya hak untuk veto. Memang sebetulnya lebih banyak digunakan untuk melindungi kepentingan negaranya sendiri gitu loh ya. Padahal awalnya kan tadinya tujuannya adalah untuk kepentingan perdamaian dan keamanan internasional gitu. Tapi pada akhirnya ya lebih menjurus ke kepentingan negara sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita balik tadi ke pertanyaan pertamanya, penghapusan hak veto, nah karena ini sebetulnya fitur yang dibanggakan dan justru ini adalah fitur yang apa ya namanya ibaratnya yang baru muncul gitu di PBB. Kan sebelumnya LBB nih, Iya. bangsa-bangsa itu bahkan nggak ada gitu loh. Nah, jadi ini baru muncul di sini, tujuannya untuk menyimbangkan power di antara kelima negara anggota tetap PBB. Nah, jadi kalau misalnya dihapus, artinya nanti kekuatan dari resolusi Dewan Keamanan misalnya itu akan menjadi tidak terarah sebenarnya, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau daripada kata-kata dihapus, mungkin bisa lebih diarahkan gitu loh. Jadi apakah ada benchmarknya untuk mengeluarkan veto, gitu. Misalnya yang berkaitan dengan genosida atau perang gitu ya, atau war crimes itu ya jangan mestinya bisa dilarang untuk diveto gitu loh. Jadi pemberian hak veto itu mestinya ada aturan tersendiri gitu. Ada syarat sesuai urgensi kasus gitu. Jangan sampai ya seperti saat ini gitu ya, hanya berdasar pada kepentingan negara masing-masing gitu. Kalau tujuan utamanya tadi kalau kita balik ke pasal 24 piagam PBB, tujuannya apa gitu sebagai terpaksa ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia dihapuskan,
prinsip keadilan dan kesetaraan di PBB kan sekarang kalau misalnya yang masuk PBB itu kan dianggap setara, Iya. gitu kan, negara berdaulat. Kalau yang menjadi negara anggota PBB berarti sama semuanya tuh. Berarti sebenarnya kesetaraan di negara di PBB sudah terwujud sebenarnya, gitu. Nah kalau prinsip keadilan, nah ini agak sulit nih, gitu kan? Iya. Karena namanya konflik tuh pasti harus menemukan win-win solution. Jadi dua-duanya harus menurunkan egonya masing-masing kan, kalau misalnya kita personal gitu ya, apalagi negara gitu kan. Nah namanya konflik pasti akan harus kalau menemukan solusi di tengah, misalnya melalui peradilan Badan Peradilan Internasional misalnya, kan berarti kan kita harus comply sama putusannya nih. Nah biasanya putusan itu ya memang berdasarkan hukum internasional, gitu, dan pasti dua-duanya harus menurunkan gitu loh. Gitu. Jadi kalau prinsip keadilan sepertinya kurang ini ya di hak veto ini gitu, kurang relevan lah gitu. Nah kalau yang selanjutnya nih, hak veto dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara. Penghapusan hak veto dapat memberikan dampak positif, belum tentu juga gitu. Misalnya gini ya, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ini yang dari 5 negara anggota PBB, anggota Dewan Keamanan PBB, yang paling banyak mengeluarkan veto tuh Rusia. Kan? Nah terus yang nomor 2-nya Amerika, dan biasanya yang berkaitan dengan Israel, ya kan? Kalau Rusia berkaitan dengan Ukraina kalau sekarang ya, itu Cina sama Prancis jarang-jarang, tapi ya ada lah sama UK ya, gitu. Mulai aktif mungkin di setelah tahun 2000-an ya, ya. Jadi memang justru kalau misalnya dilihat dari ini kan lebih banyak politiknya nih, ya. Kalau misalnya kita bicara, artinya gini, ketika kita bicara keseimbangan, nah 5 negara itu adalah representasi dari keseimbangan di dunia, gitu. Jadi keseimbangan kekuatan Amerika itu bisa diambil dengan Rusia, gitu. Kamu kebayangkan ya, maksudnya konstelasi 5 negara itu tuh tujuannya apa sih gitu ya? Terus Cina itu karena ekonominya kuat, ya kan? UK itu memang negara tertua lah, negara dengan armada maritim terkuat, dia kan negara maritim kan, karena kuat ekspedisi maritimnya dan lain sebagainya. Terus Cina, Prancis, Rusia, gitu ya. Nah jadi kelima ini tuh memang punya peran masing-masing. Nah jadi misalnya gini, ketika berkaitan dengan perang di Israel, kan kita cuman Amerika nih, sementara Israel Rusia sama Cina tuh ngedukung. Nah itu tuh sebetulnya representatif atau gambaran bagaimana kita tuh masing-masing negara tuh bisa memilih blok lah ibaratnya. Walaupun kita mendeklarasikan di UUD kan, kita kan nggak ada 6 blok nih, gitu. Tapi sebenarnya secara politis kita nggak bisa isi hitam putih itu, gitu. Walaupun Indonesia sebenarnya kalau di kancah internasional atau di masyarakat internasional itu kita termasuk negara yang good boy lah, gitu. Kita kan ngebela Palestina, gitu kan. Karena memang dasar kita adalah semua penjajahan harus dibebaskan, semua negara harus bebas dari segala penjajahan, gitu kan. Nah gitu. Nah jadi kalau Indonesia sendiri mungkin sampai saat ini benar-benar jangan ya, tidak memiliki kepentingan yang direct gitu dengan negara dengan Security Council, gitu. Nah jadi kalau misalnya mau ngejawab pertanyaan ini, memberikan dampak yang positif bagi negara yang tidak mungkin kekuatan politik, justru bisa ya bisa enggak gitu. Karena justru dengan lobby ke Security Council adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan dukungan, gitu. Dan mereka tuh kan pasti saling oposisi kan, gitu. Jadi bisa kebayang ya. Bisa. Jadi kalau pas Israel kan, pas yang Rusia nyerang Ukraine misalnya, mereka kan bikin keberatan dan segala macam gitu ya. Balikannya ketika Amerika mendukung Israel, Rusia dan Cina yang saling mendukung untuk penghapusan okupasi di Israel, di Palestina gitu. Kayak gitulah pokoknya. Jadi sebenarnya permainan politik. Gitu. Ya. Oke, terus nomor 2 ya. Oke, jadi untuk nomor 2, dalam konteks penyelesaian konflik global, sejauh mana hak veto menghambat upaya diplomasi dan perdamaian di berbagai wilayah dunia? Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara soal penyelesaian konflik, ini kan konflik internasional ya.
Jadi sengketa internasional, kalau di hukum namanya sengketa internasional. Iya. Konflik penyelesaian sengketa internasional. Nah jadi sebenarnya kalau kita melihat dasar dari penyelesaian sengketa internasional itu dari pasal 33 Piagam PBB. Nah di situ ada disebutkan tuh metode-metode penyelesaian sengketa. Yang pertama itu disebutkan dengan secara diplomatik dulu. Gitu. Jadi secara diplomatik dulu negosiasi, mediasi, jasa-jasa baik, kan pernah dengar kan konsiliasi, apalagi ya, good offices, segala macam lah ya. Nah semua metode penyelesaian sengketa secara diplomatik itu yang pertama harus dilakukan oleh negara yang bersengketa. Nah kalau udah nggak bisa, negara itu punya hak untuk meminta Security Council untuk menyelesaikan sengketa ini. Nah tapi apakah semua sengketa bisa diserahkan kepada Security Council? Tidak, karena sengketa tertentu saja yang bisa dibahas oleh Security Council. Yang pertama syaratnya adalah sengketa itu bisa mengarah ke mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Jadi nggak semua kasus. Nah baru ada tuh hak veto segala macam. Gitu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya berarti mereka sudah melakukan diplomasi dulu nih. Sudah melakukan diplomasi dulu, tapi tidak berhasil. Cara-cara lain juga tidak berhasil, baru bawa ke Security Council. Ini masih secara politik nih penyelesaian sengketanya. Nanti bisa dibawa ke penyelesaian sengketa secara hukum baru terakhirnya. Tapi harus diselesaikan dulu secara diplomatik, gitu. Melalui pendekatan politik. Gitu. Nah, jadi sebenarnya veto ini hak veto, misalnya hak veto untuk menjadi resolusi Dewan Keamanan dalam menyelesaikan sengketa, berarti dia sudah melalui proses diplomatik itu dulu. Iya. Gitu. Berarti Baru diplomatik dulu untuk hak veto. jadi diplomatik dulu, nggak selesai. Kayak misalnya konflik inilah Israel Palestina gitu ya. Sorry, jangan konflik. Nanti kita dirujak netizen. Jadi pendudukan Israel di Palestina, gitu ya. Itu kan udah lama, dari tahun 48 mulai ini kan, sejak Israel memerdekakan diri menjadi negara Israel tahun 47 gitu. Nah, pernah selesai nggak? Tidak pernah, bahkan dianggap sebagai sengketa yang tidak pernah diselesaikan gitu, undisputed ini gitu ya. Terus udah gitu, nah itu dari mulai diplomasi udah dulu lewat negara-negara yang berperan menjadi mediator segala macam, sampai akhirnya ke Security Council, akhirnya ke Dewan Keamanan gitu. Jadi justru diplomatik dulu. Berarti bisa disimpulkan kalau hak veto ini itu tidak menghambat. Kalau kita bicara soal alur penyelesaian sengketa internasional itu dua jalur yang berbeda. Berarti tidak berhubungan, nggak bisa menghambat satu sama lain. Nggak bisa. Jadi awal dulu tuh justru diplomatik dulu. Ini karena nggak bisa, ini nggak selesai. Iya, baru ada veto. Baru bawa ke Security Council. Nah, baru disitu nanti ada hak veto. Tapi kalau misalnya kan nggak semua nggak melulu hak veto itu dikeluarin ya. Iya. Banyak juga yang settle dengan resolusi Dewan Keamanan permasalahan di dunia ini gitu. Ya, banyak sekali gitu. Kayak apa ya? Misalnya konflik dulu Kongo, Rwanda, pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Bukan belum lahir kali ya pas kayak gitu. Tahun berapa? Itu tahun 90-an lah. Oh belum Lah ya, kan 2000-an ya. Gen Z. Nah jadi ya mungkin orang tua kalian lah yang menyaksikan itu gitu ya. Nah itu Security Council mengirimkan pasukan perdamaian PBB dan lain sebagainya gitu untuk kesana gitu, karena mengamankan konflik yang ada di Rwanda gitu. Jadi diplomatik justru nggak sejalur sebenarnya sama hak veto ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dengan menghapus hak veto, dominasi politik negara-negara besar dalam PBB dapat diminimalisir sehingga mengurangi potensi munculnya konflik-konflik baru? Dominasi politik negara-negara besar. Nah, justru sebenarnya kekuatan Dewan Keamanan di 5 negara itu menjadi tadi yang saya bilang keseimbangan, menciptakan equilibrium, kekuatan di dunia internasional. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya dengan menghapus ini dominasi politik negara-negara besar dapat diminimalisir. Ya mungkin aja sih sebenarnya kalau pertanyaannya ini ya, mungkin aja. Ya, tapi kalau mengurangi potensi munculnya konflik tidak. Tapi dominasinya mungkin. Ya mungkin sekali gitu loh. Makanya dimulai dengan negara anggota tidak tepat. Gitu ya. Salah satunya Indonesia nih pernah nih gitu ya. Jadi
dan itu kan untuk menjadi negara anggota tidak tetap juga kan tidak mudah ya, Iya. gitu. Nah untuk menjadi negara anggota tidak tetap juga itu di situ sebetulnya merepresentasikan bahwa memang Dewan Keamanan itu membuka keadilan bagi negara-negara lain juga gitu, termasuk negara-negara berkembang. Indonesia masih bisa dibilang negara berkembang nggak sih? Masih ya? Iya. Saya paspornya udah ganti loh sekarang, udah nggak lagi itu tuh Kayaknya untuk pertimbangan lainnya masih kurang. Oke, mungkin tidak. Harapannya 2045 sih. Iya, ya, karena Indonesia cemas itu ya. Cuma typo. Iya ya, pegel nggak, kasihan deh ngomong ya. Baik. Selanjutnya. Baik, Yang jadi kontra ya? Iya. sekarang lebih ke pertanyaan kontra. Jadi menurut Ibu, mengapa hingga saat ini hak veto belum dihapus? Padahal realisasinya belum maksimal bagi dunia. Oke. Ini lebih ke pro ya sebenarnya ya, kalau saya membaca dari ini nih ya. Pro iya dong, kenapa nggak Kontra dong dihapus? kan, untuk kalau pro berarti kita setuju untuk menghapus. Kalau kontra kita nggak setuju kan? Iya, nggak setuju, tapi pertanyaannya kenapa belum dihapus? Mungkin ini alasan baiknya. Kenapa masih dipertahankan? Alasan bisa. Karena kan kalau baca nih ambigu nih. Iya, nanti diperbaiki lagi. Jadi kenapa hak veto itu tetap ada gitu ya? Iya. Meskipun belum maksimal. Nah sebenarnya ya memang iya. Jadi kalau itu tadi ya, hak veto itu karena mendasar atau berlandaskan dari fondasinya itu adalah kepentingan politik 5 negara ini ya. Iya. Kepentingan, lebih ke kepentingan politik. Jadi tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan perdamaian internasional itu ada di 5 negara ini. Iya. Gitu ya kan, dan ini bukan hal yang mudah dong, Iya. benar kan? Nah itu yang, dan sebenarnya semua negara-negara di dunia ini sebenarnya saling kerjasama loh untuk menjaga ini gitu. Jadi bukan tugas kelima negara ini aja, tapi semua negara di dunia. Nah tapi pucuk keputusannya ada di 5 negara ini gitu ya. Nah jadi tadi tuh pertanyaannya belum, ya karena belum maksimal bagi dunia. Nah mungkin belum maksimal bagi dunia, belum maksimal bagi ini kali ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional gitu ya. Nah kan memang sebetulnya perang itu juga salah satu metode penyelesaian sengketa loh. Iya dong. Kenapa bisa? Nah, iya dong. Kan pertama kalau misalnya kayak misalnya contohnya yang Ukraine sama Rusia deh, gitu ya. Kan Rusia keberatan nih dengan kondisi setelah Ukraina merdeka nih dari dan memisahkan diri dari Rusia, gitu ya. Nah sementara di mata Rusia, Ukraina itu membuat keputusan-keputusan yang mengancam nih national interest-nya Rusia, gitu loh. Upaya diplomatik sudah dilakukan misalnya dari mulai yang negosiasi gitu ya, terus hal-hal yang sifatnya diplomatis lah, semua itu sudah dilakukan. Dan akhirnya karena Ukraina dianggap tidak mau bekerja sama dengan Rusia, ya udah kita selesaikan dengan perang. Jadi makanya perang itu sebetulnya dianggap sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa. Metode akhir kayaknya. Tapi nah sekarang itu sudah dilarang oleh PBB. Jadi kan dulu nih, ya kan? Meskipun sekarang tetap ada ya. Gitu. Nah, karena ada larangan use of force, larangan kekerasan, gitu oleh PBB. Tapi meskipun use of force itu masih diperbolehkan nih, berdasarkan pasal 51 kalau dia self defense. Nah, Amerika waktu nyerang Irak itu alasannya self defense karena 9/11 dari hitungan awalnya. Kalian belum lahir ya, itu 2001 tuh. Nah itu kejadian itu terus berdasarkan pada pasal 51 Piagam PBB ini kita self defense, kita serang. Gitu. Padahal itu ada syarat-syaratnya. Gitu, apakah benar gitu itu self defense gitu kan. Nah itu perlu di lagi. Nah tapi pintarnya negara-negara seperti Amerika, Rusia, Israel bahkan ya, mereka itu komplit terhadap hukum internasional sebenarnya. Gitu. Jadi justru pasal-pasal misalnya bentuk pasal 51 tentang self defense itu tuh mungkin ada perbedaan interpretasi gitu ya di antara Amerika dengan negara lain. Amerika tuh pakai interpretasi dia sendiri gitu loh untuk melegalkan tindakan dia menyerang Irak gitu. Pasal 51. Nah gitu intinya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi baik lagi ya, jadi ngomongnya ngalor gitu ya.
belum maksimal bagi dunia ya itu tadi ya, Iya. belum maksimal bagi perdamaian dan keamanan internasional karena justru bagian itu yang banyak diveto. Iya. Ya kan? Iya. Bagian yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, malah banyak diveto gitu, Iya. genocide gitu, perang pendudukan gitu ya, penyerangan itu kok malah banyak diveto gitu. Ya, jadi tapi itu tadi kita kembali lagi karena hak veto itu tetap dipelihara, tetap diberdayakan. Mungkin daripada dihapuskan lebih baik diperbaiki gitu Iya, sistemnya. diberi syarat Ah, untuk veto. betul. Iya. Ya, nah mungkin seperti itu. Kalau pertanyaan Maaf, selanjutnya. tinggal 10% buat ini. Oh, kita bercepat aja ya. Apakah kelima negara pemegang hak veto dapat memveto keputusan penghapusan hak veto? bisa. Tapi ini kayaknya nggak mungkin. Karena keputusan Dewan Keamanan PBB itu mereka sendiri yang ini. Masa mereka mau menghapuskan itu? Iya, Gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi ya mungkin aja. Iya. Bisa Bisa jadi sampai terjadi ya. Pasti mereka nolak juga kan? Kayaknya lah gitu yang nolak ya Amerika misalnya, Iya. atau ya Rusia gitu. Baik. Nah, jadi kalau itu sampai terjadi sangat mungkin bisa memveto keputusan itu gitu loh. Tapi kayaknya itu 0% change. Iya. Oke, next. Jadi berdasarkan prinsip sebagai pendiri PBB, apakah bermoral apabila hak pendiri PBB tidak terpenuhi hak? Nah ini gimana nih maksudnya? Jadi misalnya 5 negara ini kan mempunyai hak untuk hak veto ini kan atas misalnya mereka berhasil memenangkan perang dan mereka juga 5 negara yang pendiri PBB ini. Nah, tetapi ketika hak vetonya ini dihapus, otomatis mereka kehilangan haknya hitungannya. Apakah bermoral secara prinsip jika mereka kehilangan haknya? Padahal mereka pantas untuk mendapatkan hak veto. Oh, oke. Jadi itu tadi. Jadi the best feature after Perang Dunia Kedua ya ini tadi sebenarnya hak veto di dalam Security Council gitu. Terus kenapa mereka mau menghilangkan itu? Kan itu pertanyaan pertama, ya. Nah, jadi memang rasanya tidak, kalau misalnya dibilang bermoral atau tidak, mungkin bukan bermoral kali ya, tapi lebih tepatnya apakah nanti PBB atau Security Council dapat berjalan dengan efektif atau tidak gitu mungkin ya. Iya. Karena sebenarnya banyak resolusi-resolusi lain yang kalau misalnya musuhnya bersama nih, misalnya piracy ya, itu resolusi Dewan Keamanan PBB itu banyak banget tentang perompak di laut. Lawan itu perompak-perompak, tau nggak perompak di laut yang bukan yang itu ya, bukan Johnny Depp ya, bukan SpongeBob juga, tapi ya Davy Jones itu ya, perompak yang terkenal Somalia. Ya kan, karena kita juga pernah dirompak tuh kapal Indonesia. Susah banget itu lepasin dari Somalia, dari perompak Somalia itu canggih gitu ya. Nah, banyak resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan penanggulangan perompakan gitu. Itu kan bagus ya. Iya kan? Jadi itu justru memang kalau misalnya kita lihat memang fokusnya ke yang pendudukan Israel terhadap Palestina atau perang di Ukraina gitu segala macam, memang tampaknya sangat buruk ya. Tapi di sisi lain resolusi Dewan Keamanan itu yang tidak diveto oleh siapapun gitu ya, itu tuh banyak keputusan yang baik gitu loh, justru bagus gitu. Jadi kalau pertanyaannya bermoral agak sulit, tapi kalau menjadi tidak efektif memungkinkan tuh. Berarti dengan penghapusannya hak veto ada kemungkinan ini tuh tidak berjalan efektif ya? Atau misalnya bisa lebih efektif, misalnya karena misalnya hak veto sekarang lebih terarah. Oh iya. Gitu. Berarti diperbaiki. Jadi sebetulnya saya agak kurang serah kalau misalnya kata-kata penghapusan. Diperbaiki. Atau diperjelas lah gitu. Jadi itu seperti apa, dan misalnya ya lebih dibikin lah aturannya bagaimana kelima negara ini dalam melakukan hak veto gitu. Atau mungkin bisa nggak Bu kira misalnya kita melakukan misalnya alasan Amerika untuk melakukan veto atas keputusannya itu transparansinya itu jelas gitu. Jadi kira-kira Jelas sih, mereka selalu ngasih alasannya. Untuk yang kira-kira yang Palestina yang di veto Amerika Iya. itu jelas alasannya. Iya, jadi alasannya karena memang menurut mereka ada serangan dari Hamas. Oh iya. Mm-mm. Pihak dari pihak Palestina. Gitu. Dianggap self defense juga?
dianggap self defense dan Israel itu dia tuh bisa memanfaatkan aturan-aturan hukum internasional nih. Jadi misalnya perang waktu dia menyerang Palestina, dia kan itu dulu fungsi dulu sampai ke Raudah waktu itu kan. Ada dia mau nyerang. Itu kan mengikuti prosedur di hukum perang tuh. Iya, dan pada ini masyarakat Fungsi, Palestina ya kan, baru bom. Iya. Jadi minim casualties gitu. Dan itu dikomplain sama mereka. Itu diikutin. Nah makanya harus karena lawan kita juga jago dalam pertama strategi, kedua memang bisa memanfaatkan hukum internasional gitu. Mereka tuh comply gitu loh. Ini buruk kan? Sebenarnya, cuman masih banyak upaya lain. Salah satunya adalah negara-negara lain nih ya mengajukan ini Genocide Convention nih. Jadi ada konvensi genosida. Di pasal 9 itu negara bisa membawa Israel nih ke ICJ, ke pengadilan internasional. Gitu. Nah itu lagi diupayakan. Jadi cara itu banyak sebenarnya. Pintar-pintar kita aja. Dan kita kuat-kuatan nih ya mendukung Palestina itu lama-lama bisa kok gitu. Iya. Kan kita juga dulu waktu kita proses dekolonisasi, dulu negara-negara yang berpower sama negara-negara dijajah, akhirnya kan bisa gitu loh. Negara yang dijajah akhirnya diakui gitu ya, haknya self determination gitu loh. Ya, yang lainnya kasihan tuh. Maaf ya, Sarah. Apa saja dampak negatif yang mungkin terjadi secara global jika hak veto dihapuskan? Tadi mungkin ya, tadi udah kejawab mungkin ya. Udah kejawab ya. Udah. Nanti bisa dilihat lagi, tapi intinya ya berarti nanti konstelasi politiknya menjadi kalau misalnya sama gitu ya, rata gitu, artinya dinamikanya itu tidak berjalan sebenarnya. Iya. Gitu. Benar-benar. Ya. Jadi instead of di revoke atau dihapuskan ya mendingan diperjelas aja gitu ya sistemnya. Syarat-syarat. Gitu. Iya, benar. Gitu. Tapi itu mungkin pendapat aja ya. Iya. Nanti yang lain punya pendapat yang lain lah. Iya, siap. Baik, jadi saya rasa pertanyaan kami sudah dijawab semua oleh Bu Davina. Jadi terima kasih Ibu sudah Terima kasih. Makasih banyak, Ibu. Sukses